Halo, 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 perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aziz Satur Rahman dengan NIM 68 2021 109. perkenalkan nama saya Azadirahta Priyopinandito dengan NIM 68 2021 081. perkenalkan nama saya Elvina Giovannia Melinda dengan NIM 6820210191. Perkenalkan, nama saya Karenina Maate dengan NIM 682021 Perkenalkan, nama saya Mehdi Atmaja dengan NIM 68 2021 114. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menyediakan dan memudahkan dalam memperoleh produk fashion hingga aksesoris yang dibutuhkan oleh pembeli, mulai dari anak muda sampai dengan keluarga. Misi perusahaan menghadirkan produk yang dibutuhkan oleh pembeli dengan mengedepankan kualitas dalam produk serta meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik sehingga memberikan kenyamanan pada pembeli. Selanjutnya, struktur perusahaan pada Bloods. Beberapa toko akan dipimpin oleh kepala cabang, biasanya terdiri atas 5-6 toko. Kepala cabang ini memiliki wewenang memimpin, mengelola, dan juga mengatur cabang perusahaan yang dia pegang. Kepala cabang juga dapat menentukan goals atau tujuan yang harus dicapai. Kepala cabang juga memiliki hak dan wewenang untuk mengatasi permasalahan dengan cara mengeluarkan kebijakan terhadap cabang yang ia pimpin. Kemudian, setiap toko dipimpin oleh kepala toko. Kepala toko ini memimpin satu toko penuh atau bisa dibilang kepala toko ini sebagai penjaga harian karena kepala toko ini memiliki wewenang untuk mengawasi segala hal yang ada pada toko setiap harinya dan bertanggung jawab pula atas segala permasalahan pada toko yang dia pimpin. Kepala toko ini juga memiliki tugas untuk menyusun laporan penjualan mingguan dan bulanan yang nantinya harus dikirimkan kepada kepala cabang. Selanjutnya, setiap toko juga terdiri dari 3 karyawan, yaitu yang pertama kasir. Kasir bertugas menerima uang dan memberikan uang kembalian, mengeluarkan bukti transaksi, dan melayani packaging barang pembeli yang telah dibeli. Yang kedua, pelayan toko. Pelayan toko ini memiliki tugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pembeli, menyapa pembeli dengan ramah, mengecek ketersediaan barang, dan mencarikan ukuran barang yang diminta pembeli, dan mengantarkan pembeli kepada kasir untuk proses pembayaran. Yang terakhir, staf gudang. Pada staf gudang ini memiliki tugas menerima barang dari distributor, lalu menyusunnya sesuai ketentuan, mendata keluar masuknya barang, memeriksa kondisi stok barang, dan mengontrol jumlah barang yang ada di gudang. Selanjutnya, untuk activity diagram, di Blue Store sendiri terdapat 6 aktivitas, yaitu pelanggan, pelayan, kurir, sistem, dan database. Untuk pemesanan barangnya, Blue Store menyediakan 2 pilihan, yaitu online store dan offline store. Untuk online store sendiri, pelanggan dapat membuka aplikasi WhatsApp dan mengechat Bloods. Selanjutnya, pelayan akan membalas pelanggan dan mengirimkan format pemesanan barang. Kemudian, pelanggan akan mengisi format pemesanan tersebut dan mengirim kembali ke pelayan. Selanjutnya, pelayan akan mengecek kembali stok barang di toko. Apabila stok barang tidak ada, maka pelayan akan memberikan konfirmasi kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih untuk tidak memesan atau mengganti pesanan. Apabila pelanggan memilih mengganti pesanan, maka aktivitas yang terjadi akan kembali pada pengisian format pemesanan. Selanjutnya, apabila pesanan yang dipesan tersedia di toko, maka pelayan akan memberikan barang pada kasir dan kasir akan men-scan barcode. Selanjutnya, database akan memverifikasi data, kemudian sistem akan menampilkan data barang sehingga kasir akan memberitahu pelayan total harga pesanan dan pelayan akan mengkonfirmasi kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan dapat melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran kepada pelayan. Setelah bukti pembayaran diterima oleh pelayan, maka pelayan akan memberikan format konfirmasi tersebut kepada kasir dan kasir akan mencetak struk pembelian. Kemudian sistem akan melakukan pencetakan struk pembelian. Selanjutnya, kasir akan memberikan struk tersebut kepada kurir
Dan di sini apabila kurir menerima barangnya sebelum jam 2, maka akan diantarkan di hari yang sama. Jika setelah jam 2 WIB, maka akan diantarkan pada keesokan harinya. Dan jika diterima pada hari Sabtu dan Minggu, maka pengantaran barang dilakukan pada hari Senin. Selanjutnya, jika sudah dikirimkan, maka pelanggan akan menerima barang dan aktivitas online store pun selesai. Kemudian, untuk offline store sendiri, pelanggan dapat memasuki area booth dan akan disambut oleh pelayan. Kemudian, customer dapat melihat barang di toko. Apabila tidak ada barang yang dibeli, customer dapat keluar dari toko. Namun, apabila ada barang yang ingin dibeli, maka customer dapat memberikan barang tersebut langsung kepada kasir dan di-scan oleh kasir sehingga database akan memverifikasi data dan sistem akan menampilkan data. Kasir akan memberitahu total harga pada pelanggan dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Kemudian kasir akan mencetak struk. Setelah sistem selesai mencetak struk, maka kasir akan memberikan struk tersebut kepada pelanggan. Kemudian pelanggan akan menerima barang dan boleh keluar dari bus store dan aktivitas pun selesai. Selanjutnya adalah arsitektur bisnis. Di sini kita menggunakan Porter Value Chain dalam penggarapan arsitektur bisnis. Ada dua activities yang terdapat di dalam Porter Value Chain, yaitu primary activities dan juga support activities. Di dalam support activities dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu manajemen akuntansi dan keuangan, dan juga pelaporan dan data. Lalu kemudian ada human resource management, itu di sini ada team management dan kepegawaian. Kemudian ada technological development, yaitu Revota dan Excel. Kemudian ada procurement, yaitu pengolahan bahan mentah dan produksi di Bandung. Lalu selanjutnya ada primary activities. Yang pertama itu inbound logistik, yaitu distributor produk antar toko, saling terintegrasi dan juga kontrol gudang. Kemudian selanjutnya ada operation, yaitu manufaktur dan perakitan produk di Bandung. Kemudian sortir produk berdasarkan ukuran. Selanjutnya ada outbound logistik, yaitu ambil di toko atau self pick up. Yang kemudian ada layanan pesan antar dengan media sosial. Kemudian selanjutnya ada marketing, sales, and service. Ini pendanaan sponsor dalam kegiatan tertentu, marketing melalui media sosial, pramuniaga atau pelayan toko, dan juga layanan penukaran barang. Selanjutnya adalah arsitektur data. Dalam pengembangan bisnisnya, Bloods memiliki beberapa entitas bisnis dan data yang menunjang proses bisnis yang dilakukan. Yang pertama adalah entitas inbound logistik yang memiliki data yaitu inventory, inventory store out, inventory balancing, inventory display, print barcode, tag barcode, manajemen rack, dan search inventory. Selanjutnya adalah entitas operation. Entitas operation ini memiliki 3 entitas data yaitu entitas receive, return, dan kasir. Selanjutnya adalah entitas bisnis outbound logistik. Entitas ini memiliki entitas data yaitu barang keluar dan pemesanan barang. Selanjutnya adalah entitas marketing, sales, and service yang memiliki entitas data yaitu entitas barang return. Dan selanjutnya entitas akuntansi dan keuangan ini memiliki entitas data yaitu sistem akuntansi. Selanjutnya entitas tim manajemen dan kepegawaian dan memiliki entitas data yaitu entitas pegawai dan entitas absensi. Selanjutnya yang terakhir adalah entitas pelaporan yang memiliki entitas data yaitu rekap kebutuhan toko dan shop inventory history. Tentunya data yang dikelola oleh Bloods ini untuk menunjang proses bisnisnya memiliki aplikasi yang berbeda-beda. Seperti pada entitas inbound logistik, entitas operation, dan entitas outbound logistik itu menggunakan aplikasi yang bernama Post Revota. Selanjutnya entitas marketing, sales, and service, entitas akuntansi dan keuangan, serta entitas tim manajemen dan kepegawaian itu menggunakan aplikasi Excel. Nah, untuk entitas pelaporan, pada entitas data yang pertama yaitu entitas rekap kebutuhan toko,
Blots memilih menggunakan aplikasi Excel. Nah, berbeda dengan entitas yang kedua, yaitu entitas Shop, Inventory, and History. Itu Blots menggunakan aplikasi Post-Revota. Setelah tahu aplikasi apa saja yang digunakan Blots untuk menunjang proses bisnisnya, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari aplikasi tersebut. Yang pertama adalah aplikasi Post-Revota. Point of Sales Revota memiliki fungsi untuk mencatat keluar masuknya barang dari gudang yang terintegrasi dengan kasir. Jadi barang apa yang diambil dari gudang itu langsung berkurang dan langsung tercatat di komputer pada kasir. Nah, pada Blots ini Revota merupakan aplikasi yang diwajibkan oleh pihak pusat Blots sebagai aplikasi utama yang menunjang proses bisnisnya. Revota memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, transaction. Transaction ini mengatur menu untuk transaksi pada kasir. Yang kedua, menu inventory dengan fungsi-fungsi untuk mengatur warehouse atau pergudangan. Selanjutnya, menu report yang memiliki fungsi untuk membuat rekap laporan bulanan inventory. Selanjutnya adalah aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi Excel ini digunakan Blots sebagai pencatatan manual toko dan pelaporan pada pusat atau kepala cabang. Ketentuan penggunaan Excel pada setiap cabang Blots ini berbeda sesuai dengan keputusan kepala cabang. Untuk kepala cabang di Blots Salatiga, mewajibkan seluruh toko di bawahnya untuk menggunakan Excel sebagai bentuk laporan, baik laporan bulanan, laporan keuangan, dan laporan pegawai. Selain dua aplikasi yang digunakan Blots tadi, Post-Revota dan Excel, Blots Salatiga juga menggunakan aplikasi Skype. Nah, aplikasi Skype ini digunakan oleh Blots Salatiga untuk berkomunikasi dengan kepala cabang untuk mendistribusikan pelaporan Excel, baik tadi pelaporan bulanan, inventory, maupun laporan kepegawaian. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi berisi mengenai apa saja teknologi yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Blots Store Salatiga dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa jenis teknologi yang digunakan Blots Store Salatiga untuk menunjang dan mengelola proses berjalannya bisnis mereka. Pemanfaatan teknologi diklasifikasikan menjadi hardware dan software. Juga terdapat topologi jaringan yang menggambarkan bagaimana seluruh perangkat yang ada pada Blots dapat terkoneksi. Blots Store Salatiga menerapkan penggunaan teknologi di berbagai bidang dalam menjalankan proses bisnisnya. Dari proses komunikasi yang dilakukan oleh toko cabang dan toko pusat, hingga proses pembayaran. Blots Store Salatiga memanfaatkan berbagai teknologi yang ada pada saat ini. Pada proses pembayaran, Blots Store Salatiga menggunakan mesin elektronik data capture atau EDC untuk membantu pembayaran secara debit dan kredit yang sering kita sebut dengan istilah gesek kartu. Mesin EDC tersambung ke jaringan internet dengan dibantu perangkat router. Selain itu, Blots Store Salatiga menggunakan sebuah aplikasi Point of Sales atau POS sebagai aplikasi kasir dan proses pencatatan pembelian yang dijalankan menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya, teknologi hardware pada Blots Salatiga. Di sini yang pertama ada PC dengan jenis HP Intel i3 yang berjumlah 1. Kemudian yang kedua adalah printer POS dengan jenis Epson yang berjumlah 1. Kemudian yang ketiga adalah EDC dengan jenis Itgenico Verifone dengan jumlah 4. Kemudian yang keempat adalah Wi-Fi dengan jenis IndiHome yang berjumlah 1. Kemudian yang kelima adalah router dengan jenis TP-Link yang berjumlah 1. Kemudian yang keenam adalah speaker dengan jenis Honor yang berjumlah 2. Yang terakhir adalah TV monitor yang berjenis LG yang berjumlah 1.
Nah, selanjutnya teknologi software pada Blood Salatiga. Di sini yang pertama adalah operasi sistem dengan jenis Windows 10 64-bit. Yang kedua, spreadsheet dengan jenis Microsoft Excel. Yang ketiga, POS dengan jenis Revota. Kemudian yang terakhir adalah communication dengan jenis Skype. Selanjutnya, Bloodstore Salatiga menggunakan jenis jaringan LAN atau Local Area Network. Bloodstore Salatiga hanya menggunakan komputer sebagai teknologi utama untuk menjalankan proses bisnisnya. Pada topologi Bloodstore Salatiga ini tidak menggunakan switch karena hanya memiliki satu komputer tunggal yang terkoneksi pada router. Nah, pada router ini terkoneksi juga dengan EDC. Di sini juga terdapat satu printer nota yang terkoneksi pada PC kasir secara langsung. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan mengenai analisa kesenjangan. Yang pertama yaitu ada sistem pergudangan. Kondisi saat ini pada Bloods yaitu sistem pergudangan mereka masih menggunakan POS dengan penginputan secara manual ke dalam sistemnya. Dan proses pemesanan pada Bloods pusat yang masih menggunakan Excel. Jadi dari POS ini mereka harus masih mengekspornya ke dalam file Excel dan mengirimkannya menggunakan Skype. Nah, kondisi yang kami harapkan yaitu sistem warehouse yang saling terintegrasi dan dapat berjalan secara otomatis dengan sistem tracking keperluan toko. Jadi semisal ada barang A yang sudah habis, dari sistem sendiri akan auto tracking dan auto request barang tersebut ke toko Bloods yang berada di Bandung. Sehingga proses pergudangan dan kasir ini dapat berjalan lebih selaras dan flawless. Dan yang menjadi pokok evaluasi di sini yaitu penggunaan sistem POS yang terintegrasi dan otomatis. Lalu dari SDM-nya sendiri, saat ini pegawai gudang masih perlu untuk menginputkan secara manual untuk produk-produk yang masuk ke dalam Bloodstore Salatiga ini. Dan yang kami harapkan, pegawai tidak perlu untuk menginputkan data lagi secara manual untuk produk-produk yang masuk. Jadi dari sistem sendiri akan melakukan pendataan secara otomatis atas produk-produk yang masuk, dan dari Bloodstore Salatiga sendiri hanya akan menerima produk tersebut dan mendisplaynya di toko secara langsung. Seperti itu. Dan jadi pokok evaluasi di sini, POS yang terintegrasi dan otomatis ini akan memudahkan pekerjaan dan efektivitas untuk bagian warehouse-nya. Lalu yang kedua ada kepala cabang. Saat ini dari Blood Salatiga sendiri masih menggunakan Excel dan Skype dalam pendistribusian data antara toko dengan kepala cabangnya. Hal tersebut merupakan sebuah ketentuan yang diterapkan oleh kepala cabang dari Blood Salatiga sendiri. Dan karena hal tersebut juga kami menyarankan untuk menggunakan spreadsheet dan Google Drive agar manajemen file dapat lebih teratur daripada menggunakan Excel dan Skype. Nah, yang menjadi pokok evaluasi di sini yaitu adalah penggunaan Google Workspace untuk manajemen file yang lebih baik. Lalu dari SDM-nya sendiri sering ditemui bahwa dari kepala cabangnya sering salah untuk mengirimkan produk antara toko satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakcakapan dalam manajemen file oleh kepala cabangnya itu sendiri. Sehingga terkadang terjadi kesalahan pengiriman kebutuhan toko satu dengan yang lain. Dan yang kami harapkan, kepala cabang ini dapat lebih terampil dalam manajemen filenya, sehingga meminimalisir kendala seperti tertukarnya pengiriman antar toko. Dan yang menjadi pokok evaluasi di sini yaitu adalah kecakapan kepala cabang dalam mengelola toko-toko yang berada di bawahnya. Dan yang sudah seperti kami sarankan tadi, mereka bisa menggunakan spreadsheet dan Google Drive untuk manajemen file yang lebih better ke depannya. Yang ketiga ada marketing. Yang menjadi problem saat ini adalah kurangnya kampanye atau marketing sebagai toko cabang Distro Bloods yang berada di Salatiga. Sehingga orang kurang atau bahkan tidak mengenal toko cabang Bloods yang berada di Salatiga ini. Nah, yang kedua yaitu ada strategi marketing yang hanya menggunakan promo. Dan yang kami harapkan yaitu dari pihak Bloods sendiri dapat meningkatkan kampanyenya dan marketing dari pihak Blood Salatiga sendiri dengan menggandeng atau berkolaborasi dengan komunitas atau menjadi sponsor suatu kegiatan
Lalu ada untuk meningkatkan efektivitas sosial media sebagai wadah untuk marketing dengan rutin memposting produk-produk terbaru mereka hingga kegiatan-kegiatan yang Toko lakukan dengan tujuan untuk membangun audiens dan memperluas market dengan desain-desain yang unik dan ikonik dari Bloods. Yang menjadi pokok evaluasi di sini adalah yang pertama, ada peningkatan marketing melalui sosial media dan produk. Lalu ada dari pihak Bloods ini mulai untuk mengatur mengenai budget marketing. Hal ini kondisional bila perlu atau kalau tidak perlu ya tidak usah. Dan mereka harus menerapkan strategi-strategi marketing mereka. Lalu yang ketiga ada untuk meningkatkan pelayanan toko dengan menyediakan fitur seperti penukaran barang oleh customer apabila terdapat barang defect, di mana secara tidak langsung hal tersebut merupakan mouth-to-mouth marketing oleh customer. Lalu yang terakhir ada pemesanan dan reservasi. Kami menemui 3 masalah di sini. Yang pertama yaitu proses pemesanan secara online yang masih menggunakan aplikasi chatline yang nilai kurang efektif. Lalu yang kedua ada Bloods Salatiga. Bloods Salatiga sendiri tidak memiliki ponsel untuk didedikasikan untuk bisnis atau toko sendiri. Jadi akun lain yang mereka pakai untuk pemesanan online itu merupakan akun dari si kepala toko. Lalu yang ketiga adalah saat bekerja, kepala toko tersebut tidak menggunakan handphone. Ini yang perlu digarisbawahi, yang menyebabkan proses pemesanan secara online ini tidak efektif karena memakan waktu yang cukup lama, atau bahkan sangat lama. Dan dari kami sendiri, kami menyarankan untuk menggunakan sistem pemesanan seperti milik iBox, yaitu dengan memesan pada website resmi atau utama Bloods, lalu pada website tersebut terdapat fitur lokasi untuk mendeteksi lokasi rumah calon pembeli. Setelah itu dari website akan mencarikan toko distro Plus terdekat untuk pick up atau mengantar barang yang sudah diorder. Dan yang menjadi pokok evaluasi di sini adalah karena sistem pemesanan secara online yang tidak efisien, maka pada akhirnya mengharuskan pihak konsumen untuk datang ke toko secara langsung untuk membeli produk mereka. Dari pihak Bloods Pusat perlu melakukan evaluasi terkait dengan sistem pemesanan secara online di beberapa toko Bloods demi menunjang penjualan mereka. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan timetable dari kelompok kami. Jadi kami melakukan wawancara dan observasi yang dimulai pada minggu pertama bulan September hingga minggu ketiga bulan Desember. Pada minggu pertama bulan September, kami menentukan studi kasus mana dan meminta surat tugas. Lalu pada minggu keempat bulan September, kami melakukan wawancara pertama kami dan membuat laporan pertama yang berisikan tentang latar belakang, visi dan misi perusahaan, serta proses bisnis mereka. Lalu pada minggu ketiga bulan Oktober, kami melakukan wawancara kedua kami dan membuat laporan 2 yang berisikan tentang arsitektur SI yang berisi juga mengenai arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Selanjutnya, kami melakukan wawancara kembali pada minggu keempat bulan Oktober dan membuat laporan arsitektur teknologi kami pada minggu pertama bulan Desember. Selanjutnya, pada minggu kedua bulan Desember, kami mengerjakan mengenai analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan ini kami kerjakan dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya, masuk ke dalam rencana implementasi. Rencana implementasi ini akan kami lakukan dalam kurun waktu kira-kira kurang lebih 1 bulan. Yang pertama yaitu pada awal bulan Januari kami akan melakukan perencanaan implementasi terlebih dahulu. Selanjutnya pada minggu kedua kami akan melakukan desain implementasi. Lanjut pada minggu ketiga kami akan melakukan eksekusi dan testing apakah sudah proper dan dapat dijalankan pada Bloods Salatiga ini. Dan pada minggu keempat, setelah kita testing, kita melakukan pengaplikasian sistem pada Bloods Salatiga. Selanjutnya adalah bagian kritik dan saran. Sebenarnya tidak ada masalah atau kendala yang terlalu serius di dalam proses bisnis Bloods Salatiga. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah
adanya kepala cabang yang kurang baik dalam memanajemen data, sehingga seringkali terjadi sebuah kesalahan atau pesanan yang saling tertukar antara satu toko dengan toko lainnya. Nah, sebagai saran, bisa saja kepala cabang diberikan sebuah pelatihan dari Blots Pusat untuk mengetahui bagaimana cara memanage waktu, memanage toko, supaya tidak terjadi kesalahan lebih lanjut. Dan jika boleh diberi saran, sebaiknya kami menyarankan untuk menggunakan Google Drive ataupun Google Spreadsheet untuk mengolah datanya. Karena jika dilihat, Google Spreadsheet dan juga Google Drive memiliki kegunaan yang sangat besar dan juga bisa diakses dari manapun dibandingkan dengan email ataupun Skype. Kemudian pasti ada yang bertanya jika pastinya Google Drive tidak gratis atau berbayar. Di sini kita memikirkan bahwa Google Drive dan Spreadsheet jika digunakan dengan serius ataupun dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat berguna dalam memanage data-data yang ada pada Blots Store. Dan untuk masalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa ataupun membeli storage penyimpanan Google Drive tidak sebanding dengan pendapatan yang telah didapatkan oleh Blots Store. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk mencoba hal tersebut. Dan ya, sekian presentasi dari kami. Demikian video dari kelompok kami. Demikian video dari kelompok kami. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.